Cek. Tadi Bapak Juan mencoba untuk mengajak saudara-saudara menyerukan merdeka, tapi kedengarannya masih belum kompak. Saya beri kesempatan sekali lagi. Dengan berdiri, semua menunjukkan rasa memang betul-betul ya sudah merdeka ya. Tadi rasanya masih semi gitu, belum begitu lega gitu merdekanya. Ya, mari kita serukan merdeka! 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 Nah, silakan duduk. Itu baru namanya merdeka. Ya. Kalau merdeka ya belum. Ya. Makanya tadi saya berapa kali juga di tempat duduk, saya begini-begini. Kalau saya sudah begini seharusnya semua yang di depan ini bisa lihat ya. Ya, senyum, senang gitu, tunjukkan excitement. Ya, jadi ini adalah hari yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Tepat 80 tahun ya memperingati hari proklamasi kemerdekaan. Rasanya mic ini perlu disetel ini, apa kekencengan atau bagaimana? Tes satu tes ya. Ya, baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pada pagi hari ini kita tentu juga akan mempelajari firman Tuhan yang berkaitan dengan kemerdekaan. Kemerdekaan yang hakiki atau kemerdekaan yang penuh sepenuh-penuhnya tentu bukan itu yang dimaksud. Karena tidak mungkin ada kemerdekaan yang berarti bebas, lepas, sepenuh-penuhnya itu tidak mungkin. Ya. Karena secara nyata tidak satupun dari kita yang bisa lepas dari ya kodrat kita. Tidak ada dari kita yang memang merdeka sepenuhnya. Misalnya kita lahir. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memilih lahir dengan jenis kelamin apa, dengan suku apa, lahir di mana, orang tuanya siapa, kan nggak bisa milih kan? Ya sudah, lahirnya ya di situ. Ya kita bentuknya seperti apa, ya lahirnya begini. Warna kulitnya juga kita tidak bisa memilih kan? Ya, sudah begitu bentuk rambutnya dan sebagainya. Ada hal-hal yang memang kita lihat tidak mutlak kemerdekaan itu. Masih ada yang mengatur kita. Bahkan sejak kita lahir sampai kemudian besar, kita tidak sepenuhnya merdeka karena ternyata memang orang tua kita yang membimbing, yang membina kita, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian harus mengikuti arahan dari orang tua atau mengikuti lingkungan itu ketika bertumbuh. Nanti dalam usia yang sudah semakin dewasa, baru terbuka beberapa opsi, beberapa kesempatan untuk memilih. Dan di sana saudara-saudara pun ketika memilih pun tidak semena-mena, tidak sesuka-suka saudara. Ya, saudara tentu mengerti dalam pilihan ada batasan. Ada batasan ekonomi, ada batasan kemampuan, ada batasan lain-lain yang mungkin tidak bisa diungkapkan. Sehingga saudara pun tidak bebas, tidak merdeka memilih.
Ya, kalau orang merdeka itu memang betul-betul seperti pemikiran liberal itu bebas, sebebas-bebas-bebasnya, dan itu tidak akan pernah terjadi. Karena tidak mungkin sesuatu itu lepas dari batasan dan aturan. Karena itu kita perlu sekarang memikirkan kebebasan itu atau kemerdekaan itu seperti apa ya, supaya kita ketika bicara tentang kemerdekaan, kita ada di rel yang sama, ada di dalam lingkup yang sama, khususnya dalam konteks firman Tuhan. Supaya kita memahami kemerdekaan itu dan juga bersukacita atas kemerdekaan itu. Bisa saja kita menganggap kemerdekaan seperti apa yang dialami oleh bangsa dan negara kita. Misalnya kita lihat dari sudut pandang bangsa kita menganggap kemerdekaan itu adalah ketika negara kita memproklamasikan kemerdekaan. Itulah kenapa 17 Agustus dirayakan sebagai hari kemerdekaan. Karena pada waktu itu proklamasi dibacakan dan tonggak itu yang diambil sebagai dasar bahwa negara kita negara yang merdeka. Tetapi tentu kita melihat selama 80 tahun akhirnya bangsa kita sudah merdeka, ya banyak pergumulan, banyak perjuangan, dan sampai sekarang pun masih banyak yang perlu untuk diperjuangkan. Ya, jadi kemerdekaan yang seperti apa kemudian yang bisa kita lihat dalam konteks kita sebagai umat Tuhan. Ada contoh yang bisa kita perhatikan dulu dalam Matius pasal yang ke-6. Kita akan membaca mulai dari ayat 25 sampai ayat 34. Ya, jika sudah ketemu bisa serukan haleluya. Kita akan baca bergantian, saudara-saudara. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membaca ayat 25, nanti saudara-saudara baca ayat 26 dan seterusnya sampai nanti ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Ya, puji Tuhan. Jadi kita kembali kepada pengertian bahwa merdeka itu artinya bebas. Merdeka itu artinya orang merdeka itu artinya orang yang
bebas. Ya, jadi kalau dilihat dari sudut pandang Alkitab, hal yang paling mendasar dari kebebasan seseorang itu, Tuhan memberikan pelajaran yang sangat bagus, yaitu orang itu bebas dari rasa khawatir. Karena ini adalah masalah paling mendasar bagi manusia, yaitu khawatir. Dalam kamus resmi untuk bahasa Indonesia, kata khawatir atau khawatir sekarang dalam terjemahan saudara tahun 74 masih memakai kata khawatir, dalam terjemahan baru 2 Alkitab ini tahun 2023 memakai kata khawatir. Itu artinya dia takut, gelisah atau cemas terhadap satu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ya, jadi itu familiar sekali. Kalau saudara ingat definisi iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang beriman itu kebalikan dari orang yang khawatir. Mata uang saudara untuk bisa masuk ke sorga itu, saudara harus punya iman. Saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara selamat. Tanpa iman, nggak bisa masuk ke sorga. Jadi kebalikannya, kalau saudara khawatir, saudara gelisah, saudara takut untuk sesuatu yang bahkan nggak pasti, yang belum pasti, ya berarti itu ada masalah untuk masuk ke sorga. Itulah sebabnya Tuhan sangat concern, sangat perhatian dengan rasa khawatir ini, dengan masalah khawatir ini. Karena di dalam Alkitab dia memakai kata marimnao. Marimnao ini berarti dalam bahasa Inggris take thought. Ya, pikiran, mengambil pikiran, ya, pikiran yang enggak gitu. Jadi dia mengambil pikiran yang lain-lain. Ya, artinya juga care, be careful, have care, peduli, memperhatikan atau memikirkan. Jadi di dalam bahasa Indonesianya itu, ya, dia khawatir atau mempunyai kesusahan atau memperhatikan atau memusatkan perhatian. Jadi itu artinya merimnao. Merimnao dalam bahasa Yunani artinya take thought. Dia memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirkan. Hal-hal yang nggak pasti malah dia pikirkan. Jadi dengan dasar seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat khawatir ini akhirnya memang menjadi dasar yang menjerat manusia sehingga pikirannya itu tidak fokus, pikirannya itu bercabang, dia tidak sampai di suatu tempat. Itulah sebabnya Tuhan perlu memberikan suatu porsi, alokasi yang khusus dalam pelajaran di atas bukit bagi semua orang, bagi banyak orang yang mendengar dia pada waktu itu. Penting untuk kamu jangan khawatir, kata Tuhan. Dan pelajaran tentang kekhawatiran ini bukan berdiri sendiri, karena ternyata khawatir ini ada akarnya. Kalau kita hanya berkaca pada satu perikop yang tadi kita baca dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-34, kita akan kebingungan. Kenapa Tuhan tiba-tiba melompat dan membaca ini dan membahas ini? Kita perlu melihat dalam kalimat pertama dari ayat 25 itu. Tuhan berbicara tentang kekhawatiran karena ada alasannya. Maka kata pertama dari ayat 25 dimulai dengan
karena itu. Jadi perikop ini tidak berdiri sendiri, ada sebabnya. Sebabnya itu ada di atasnya, saudara-saudara. Coba kita baca perikop di atasnya. Kenapa akhirnya seseorang itu bisa khawatir? Kita lompat sedikit ke atas, ke ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Siap baca firman Tuhan lagi? Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 24, saya baca ayat 19, saudara baca ayat 20 dan seterusnya, kita bergantian sampai ayat yang ke-24, nanti kita baca sama-sama. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 22. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kekhawatiran itu ternyata terjadi karena memang orang itu take thought, pikirannya mendua, mentiga, mengempat, menglima, bercabang, saudara-saudara. Coba kalau saudara sudah punya istri, kemudian saudara punya lagi selingkuhan 1, 2, 3, 4, 5, saudara khawatir nggak sepanjang hidup saudara? Khawatir nggak? Kok ada yang menjawab ya? Bilang aja nggak tahu karena saya nggak pernah. Kenapa ada yang bilang khawatir? Ibu-ibu kalau sudah punya suami, masih punya lagi pil. Punya pil. Kalau pil banyak ya punya ya, ada pil pusing ada. Tapi kalau punya pil yang itu, khawatir nggak kalau suaminya ambil handphonenya? Hah? Nah, sudah pintar. Nah. Nggak tahu karena nggak punya. Iya. Tapi ada orang-orang seperti itu. Iya. Kalau dia udah punya sesuatu yang bercabang, tujuannya bercabang, pikirannya bercabang, maju nggak mau, ngiringanan, bingung, nggak lurus dia, ngomong aja muter-muter. Coba kalau pembukuannya nggak lurus, coba kalau pembayarannya nggak beres, coba kalau hidupnya tidak fokus, dia bercabang-cabang hidupnya, pasti nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa dipegang omongannya, kesana kesini, kesana kesini. Dan memang terbukti Tuhan sangat paham tentang manusia. Masalah manusia ketika dia khawatir, kenapa akhirnya mereka perlu dibandingkan dengan bunga yang di padang? Manusia perlu dibandingkan dengan burung di udara. Karena manusia sudah tidak bisa fokus lagi dan memahami arti hidup mereka. Pada waktu itu orang-orang sudah bingung untuk apa dia hidup. Apa yang harus dicarinya? Apa yang harus dia lakukan? Sehingga hidupnya kelihatan berputar-putar atau tidak jadi melakukan banyak hal. Itu orang yang tidak fokus, yang take thought, yang merimnau, yang khawatir. Tuhan akhirnya memberikan analisis. Penyebabnya itu karena apa itu terjadi? Karena ada cabang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah
dan kepada Mammon. Kamu harus pilih satu. Saudara tahu kenapa sekarang heboh? Saudara tidak boleh mengibarkan bendera merah putih dengan bendera Jolly Roger bersama-sama. Karena pemerintah kita juga melihat, saudara tidak boleh mengibarkan dua. Saudara harus pilih. Saudara mau menjadi warga negara Indonesia yang baik, atau saudara menjadi warga negara One Piece yang baik. Ya. Pilih, kalau kau di Indonesia, merah putih lah benderamu. Tapi kalau kau warga negara One Piece, ya silakanlah kibarkan di anime. Bagi saudara yang nggak mengerti apa yang saya bicarakan, puji Tuhan, saudara murni, nggak pernah buka medsos dan baca berita. Ya, saudara pasti baca Alkitab aja terus pada waktu itu. Ya. Orang terganggu kalau ada sesuatu yang mendua, saudara-saudara. Karena itu Tuhan mengerti, kamu nggak bisa fokus, ya, nggak bisa kamu mengabdi untuk dua hal. Kamu harus pilih. Masalahnya manusia ini kadang-kadang susah untuk diajak berpikir logis, apalagi dalam hal rohani. Kalau saudara dibilang umat iblis, saudara akan marah. Saya umat Tuhan, orang Kristen, saya tidak pernah menjadi umatnya iblis. Tapi kalau saudara ditanya, saudara bisa ngeles juga. Apakah saudara lebih banyak memikirkan Tuhan atau memikirkan iblis? Saudara pasti bilang, dari bangun pagi saya doa, sampai tidur saya doa, saya pasti memikirkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan sekarang memberikan penjelasan yang lebih detail, dia membandingkan dirinya itu bukan dengan iblis, saudara. Dia membandingkan dirinya itu dengan Mammon. Mammon itu uang, harta. Kalau sekarang saudara dibandingkan dengan itu, saudara akan susah untuk menjawab. Kalau jemaat GPDI Philadelphia ditanya dengan terus terang, saudara-saudara dalam satu hari ini, saudara baru bangun tadi pagi, dalam satu hari baru berapa jam hidup saudara baru bangun. Kira-kira sepanjang hari ini yang saudara pikirkan apa? Mammon atau Allah? Nggak bisa jawab kan? Allah atau Mammon? Allah, ya puji Tuhan, satu orang menjawab. Yang lain? Mana lebih sering saudara dengar? Ada ungkapan begini, aduh saya nggak bisa tidur tadi malam. Kenapa? Saya memikirkan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik sekali sama saya. Firman Tuhan luar biasa menyentuh hati saya. Begitu besar cinta Tuhan pada saya nggak bisa tidur memikirkan Tuhan. Baik sekali dia ya, apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Dibandingkan dengan, saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Cicilan belum dibayar. Token listrik sudah perlu diisi, udah bunyi dia pip 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 pip. Anak perlu untuk sekolah, harga naik, gaji belum cair. Gaji cair udah dipotong pajak. Nggak bisa tidur saya. Mana yang lebih banyak kita dengar, saudara-saudara? Yang pertama atau yang kedua? Pernah nggak saudara dengar yang pertama, nggak bisa tidur karena mikirkan firman Tuhan? Tapi kalau nggak bisa tidur karena belum bayar ini, belum bayar itu, tagihan ini, tagihan itu, sering ya? Berarti saudara lebih banyak mikirkan Allah atau Mammon?
Berarti tadi saudara bohong atau benar-benar? Iya. Kalau saudara dibilang memikirkan iblis, enggak. Mana mikirkan iblis? Tapi Mamon iya. Baru tadi juga mikir, aduh, mau apa tuh tadi sound system 100.000, nanti kantin sekian, parkir sekian, persembahan kolektor sekian. Itu baru di sini, belum di luar. Kumpul anak-anak makan sekian, ya kan? Tapi inilah, saudara akhirnya sudah memahami kenapa Tuhan concern dengan problem ini. Dan inilah yang sering menjerat. Jadi bukan hanya dalam urusan yang sederhana, dalam masalah mamon yang berarti uang, tapi itu juga bisa berkenaan dengan ikatan-ikatan yang lain. Bisa kita lihat contohnya dalam beberapa tokoh berikut ini, saudara. Ya, yang pertama kita akan lihat Abraham dalam Kejadian pasal 22. Saya harap sekarang saudara bisa mengikutinya dan mengetahui apa kira-kira ancaman jeratan yang mungkin bisa terjadi kepada seseorang, bahkan kita bisa pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab supaya memahami bagaimana mereka akhirnya merdeka. Mereka bisa menunjukkan definisi merdeka itu kepada kita. Ya, jadi inti kemerdekaan itu seperti apa? Mari kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai 14. Saya akan membacakan, saudara bisa simak baik-baik. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kutahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sekarang saudara-saudara, dengan melihat contoh dari Abraham, kita bisa memahami supaya kita tidak terjerat dengan kekhawatiran yang menjajah kita, yang mengikat kita, sehingga kita kehilangan fokus, tujuan, dan visi. Untuk apa sebetulnya kita ada di dunia ini? Melalui kisah yang ditunjukkan beberapa tokoh Alkitab yang akan saya bacakan, kita akan belajar arti kemerdekaan itu, yaitu kita mengabdi kepada siapa. Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan, tidak ada kemerdekaan yang mutlak dan hakiki, merdeka bebas sebebas-bebasnya. Tetapi kemerdekaan itu tergantung kepada siapa kita mengabdi. Tadi Tuhan sudah memberikan pilihan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau kamu mengabdi kepada Mamon, kamu akan terjerat terus dengan kekhawatiran. Selalu tidak merasa cukup, selalu merasa takut, selalu merasa gentar, selalu merasa dibandingkan. Tapi kalau kamu mengabdi kepada Allah, di situ kamu akan mendapatkan sejahtera, kamu akan mendapatkan kebebasan. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana Abraham bisa menjadi contoh yang baik. Di dalam hidup Abraham, Tuhan mengajarkan bahwa iman bukan hanya sekedar percaya. Tetapi di dalam iman kita berjalan dalam ketaatan yang penuh
kepada Tuhan. Bahkan sebelum melihat, Tuhan itu menyediakan. Itu berarti kita siap untuk mendaki bukit dengan apapun yang sudah kita persiapkan, dan percaya bahwa di situ, di atas bukit, Tuhan akan memenuhi janjinya. Tuhan tidak menyediakan dombanya waktu Abraham berkata iya. Waktu Tuhan meminta Ishak, kemudian Tuhan kemudian kasih dombanya di bawah aja. Abraham sudah bilang iya kok. Tuhan menyediakan sampai Abraham sudah mengikat Ishak dan mengangkat pisau. Baru Tuhan sediakan. Jadi Tuhan menyediakan sampai penyerahan Abraham itu total. Bukan saat dia berkata iya, tapi sampai penuh. Dia sudah mendaki bukit, mengikat Ishak, dan mengangkat pisau. Baru Tuhan bilang, Abraham, stop. Itu sudah ada domba. Jadi saudara-saudara, dengan kisah Abraham ini, kita bisa melihat seorang yang merdeka di dalam Tuhan. Dia itu taat walaupun di tengah ketidakpastian. Dia itu berani maju melangkah walaupun di tengah ketidakjelasan. Karena ketika Tuhan menunggu kita, melihat kita, dia menunggu sampai ketaatan kita itu tidak bisa dipertanyakan lagi. Orang tidak bisa meragukan lagi. Kita itu taat kepada Tuhan. Orang sudah nggak bisa lagi meragukan. Itu bukan berarti Tuhan kejam, saudara-saudara, tapi dia ingin memahat iman kita. Dia sedang membentuk iman kita supaya iman kita murni, tidak berkata iya begitu saja secara teori, tetapi iman yang murni itu betul-betul dia berani membawa Ishak, mengikatnya sampai dia mengangkat pisau dengan harga yang mahal. Hati yang hancur berantakan. Tapi dia tetap angkat pisau itu untuk Tuhan. Di saat itu baru Tuhan bergerak. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita orang yang merdeka itu sampai di situ hatinya kepada Tuhan. Dia mengabdi kepada Tuhan sampai di situ. Dan apa yang Abraham tunjukkan dalam kisah ini, itu bukan berarti Tuhan ingin melihat seberapa iman Abraham. Bukan, Tuhan nggak perlu ditunjukkan itu. Sebaliknya, Abrahamlah yang perlu melihat dan menggali dalam kedalaman hatinya. Apakah dia masih menyembunyikan ketakutan, kekhawatiran, atau keraguan kepada Tuhan? Karena Abraham yang harus mengambil keputusan. Walaupun tidak ada harapan lagi bahwa memang betul sekarang habislah Ishak. Dia taat sepenuhnya, dia berani untuk memberikan Ishak. Tetapi dia juga berani mendeklarasikan kemerdekaannya dengan mengatakan, Tuhan menyediakan.
itu orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Deklarasi kemerdekaan ini Tuhan menyediakan, bukan berbentuk lampau, bukan berbentuk Tuhan telah menyediakan, bukan. Tapi kata Tuhan menyediakan berbentuk sekarang. Bahkan berbentuk future untuk masa depan. Jadi perkataan Abraham ketika Tuhan meminta Ishak, di dalam hatinya dia tidak menganggap Tuhan itu sudah berhenti ketika Tuhan memberikan Ishak, tetapi dia mempunyai iman, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sekarang menyediakan, dan Tuhan akan terus menyediakan. Itu orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tokoh yang kita lihat ini, Abraham. Dia adalah tokoh awal yang menjadi pahlawan iman yang memerdekakan kita juga. Karena berkat imannya itu, berkat deklarasi kemerdekaannya itu, kita ini disebut orang-orang yang juga mendapatkan berkat dari Abraham. Keturunan rohaninya. Kita juga menjadi merdeka karena iman dan percayanya Abraham itu. Karena dia berani mendeklarasikan, Tuhan menyediakan. Jadi kita juga bisa melihat contoh berikutnya. Kita masih berbicara tentang kemerdekaan di dalam firman Tuhan. Apa kemerdekaan itu? Dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14 saya akan bacakan kisah Musa. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Jadi ketika bangsa Israel itu sudah merdeka, rasanya sudah merdeka, pintu gerbang Mesir sudah terbuka, mereka keluar semua dengan sukacita. Tiba-tiba terdengar gemuruh di belakang, pasukan dengan kereta kuda mengejar mereka, bersenjata lengkap. Paniklah mereka, saudara-saudara. Wah, mereka ketakutan. Mau lari ke kiri, tidak bisa, ada bukit. Ke kanan, tidak bisa, ada bukit. Di depan, ada laut. Terjepit di belakang. Orang Mesir membawa senjata. Tuhan tidak langsung muncul. Tuhan tidak langsung menghancurkan orang Mesir itu di pintu gerbang. Memang tiang awan dan tiang api langsung ke belakang. Ada di antara pasukan Mesir dan pasukan Israel. Dan Tuhan tidak langsung hantam mereka.
Tuhan tidak langsung berikan kemenangan yang mudah. Tetapi Tuhan izinkan bangsa itu, tadi saudara sudah baca, mengapa kau izinkan kami keluar dari Mesir? Biarkan saja kami mati di Mesir, namanya nggak ada kuburan di Mesir. Musa diizinkan untuk takut. Musa pun saudara hatinya tercekat. Bagaimana sekarang ini? Gimana sekarang ini Tuhan? Tetapi sebagai seorang pemimpin, Musa menunjukkan tekad iman yang luar biasa. Beriman itu bukan berarti tidak takut apapun, saudara-saudara. Tapi iman itu berarti tetap melangkah, percaya, dan taat sepenuhnya, walau apapun yang terjadi di sekeliling kita. Walaupun kelihatannya semua hancur berantakan, tapi di situ kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang yang beriman. Ya. Kenapa Tuhan biarkan orang Mesir itu terus mendekat? Kenapa Tuhan tidak hancurkan langsung waktu mereka keluar dari pintu gerbang? Atau kenapa tulah-tulah yang lalu tidak menghancurkan kereta Mesir? Kenapa lolos tuh kuda-kuda? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa dia bisa membelah air laut Teberau di depan mereka. Kalau mereka hanya melihat Tuhan, Tuhan bisa menghancur luluh lantakkan Mesir. Oh, Tuhan cuman segitu. Tuhan yang disembah oleh Musa dan Tuhan yang kita sembah, air laut pun dia bisa belah supaya kita bisa jalan di situ, saudara-saudara. Jadi Tuhan ingin mengajarkan umatnya bahwa mujizat sebenarnya terjadi ketika umatnya itu tetap percaya kepada Tuhan, walaupun mereka ada dalam keadaan terjepit, putus asa, di bawah ancaman. Tuhan ingin supaya umatnya itu belajar di dalam keadaan terjepit atau di dalam keadaan yang menekan. Tuhan bukannya diam, tapi dia ada di situ. Dan deklarasi yang paling hebat dari Musa ketika dia berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu deklarasi kemerdekaan yang keluar dari mulut Musa. Bagi saudara-saudara yang sedang terjepit hari ini, bagi saudara-saudara yang sedang kebingungan hari ini, bagi saudara-saudara yang sedang ketakutan hari ini, di belakang lawan, di kiri kanan tembok tinggi, di depan laut, sampai saat ini Tuhan masih berperang untuk kita. Dia hanya menunggu momentum ketika kemuliaannya itu paling tinggi dan ketika kita dalam kepercayaan yang paling dalam kepadanya, dia akan membelah air laut untukmu. Berdirilah teguh, lihat keselamatan dari Tuhan. Ya, declare. Berikutnya, Elia. Dalam satu Raja-Raja, pasal 18, ayat 36 sampai 38. Israel sedang terjerat dengan penyembahan berhala pada waktu itu, di mana mereka tidak bisa memilih
Ini sangat relevan dengan apa yang Tuhan jelaskan tadi. Mereka tidak bisa memilih mereka mau menyembah siapa. Tadi juga saya sudah jelaskan kepada saudara, bangsa Israel walaupun sudah keluar dari Mesir, setelah beratus-ratus tahun kemudian mereka ternyata dipimpin oleh raja yang lalim, tergantung siapa yang mimpinnya. Raja Ahab mempunyai istri Isabel yang menyesatkan bangsa itu sehingga bangsa itu sudah kehilangan arah. Dalam ayat 21 saya bacakan, Elia menghampiri seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dengan mendua hati? Mendua hati. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia." Tetapi rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. Makanya saya sedih tadi ketika saya tanya, saudara mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon, dan saudara diam. Seharusnya cepat saudara menjawab. Saudara mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon? Ya, seharusnya cepat menjawab. Saudara memikirkan Allah atau memikirkan Mamon sekarang? Puji Tuhan. Tapi bangsa Israel pada waktu itu berkebalikan pada zaman Yosua. Ketika Yosua memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua bilang, "Terserah engkau mau menyembah siapa, tapi aku dan keluargaku, aku akan memilih untuk menyembah Allah, Tuhan Allah semesta alam yang mengeluarkan kita dari Mesir." Pada waktu itu bangsa Israel berseru, "Kami juga mau menyembah Tuhan Allah." Tapi sekarang pada zaman Ahab, Elia berdiri seorang diri menantang bangsa Israel. "Kamu pilih sembah Allah atau sembah Baal?" Dan mereka diam. Itulah sebabnya akhirnya Elia mengadakan pertandingan. "Mari kalau begitu, aku menantang semua nabi-nabi Baal dan Asyera." Jumlah totalnya 950 nabi Baal dan Asyera untuk memanggil api dari langit. Dan singkat cerita, nabi-nabi Baal Asyera itu sepanjang hari berdoa, sepanjang hari menyembah, tidak terjadi apapun. Dan sepanjang hari itu juga Tuhan diam. Dia biarkan dulu nabi-nabi palsu itu beraksi. Dan sekali lagi seperti yang saya jelaskan lagi, kalau Tuhan diam bukan berarti dia tidak ada. Pada ayat 36 dan 39. "Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, 'Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui pada hari ini bahwa Engkaulah Allah di Israel, dan aku ini hamba-Mu, dan atas firman-Mu lah aku melakukan semuanya ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati kami berbalik kepadamu.'" Deklarasi kemerdekaan dari Elia. "Tuhan, jawablah aku. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan aku adalah hamba-Mu." Doanya sederhana dan Tuhan menyambar korban api, kayu, batu, tanah, bahkan air yang ada di situ habis dijilat oleh api Tuhan. Saudara mungkin menganggap ini hanya sebuah cerita tentang pertandingan memanggil api. Dan saudara sudah mulai gelisah karena ini sudah jam 10, kapan khotbahnya berhenti? Masih 40-an menit lagi, saudara. Ya.
Berikanlah saya sedikit kemerdekaan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Karena biasanya setiap minggu saya tertekan juga. Ada waktu yang menekan. Sekarang Roh Kudus dibebaskan. Saya tahu, karena saya merasa auranya. Ton, berhenti, Ton, berhenti, Ton, berhenti, Ton. Beberapa minggu lalu saya bebaskan saudara dengan berhenti. Sekarang saya yang harus saudara bebaskan. Pertandingan antara Elia dengan nabi-nabi Baal dan Asyera ini menunjukkan iman yang hening. Saudara bisa bayangkan 950 orang yang kerasukan meminta api dari langit sambil memotong-motong tubuhnya itu. Nggak karu-karuan. Di tengah sebuah doa yang sederhana, Tuhan, Engkaulah Allah ya Tuhan. Engkaulah yang akan membuat hati mereka itu berbalik kepadamu. Aku adalah hamba-Mu. Tiba-tiba doa dari satu orang di tengah 950 orang yang berseru-seru, di tengah ratusan lagi orang cuman menonton, doa, deklarasi, kemerdekaan dari satu orang. Sorga terbuka dan bunyi guru. Api turun dari langit, saudara. Sampai gangguannya mereda, sampai keributan itu diam, sampai semua doa-doa yang heboh dan pertunjukan yang berdarah-darah itu tenang. Giliran Tuhan yang berbicara. Jadi dalam deklarasi hening Nabi Elia, 1 lawan 950 Nabi Baal dan Asyera. Tuhan juga menjawab dengan deklarasinya, Aku memang Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi Tuhan tidak perlu kerumunan atau situasi yang sempurna untuk menunjukkan kedahsyatannya. Hanya satu orang, satu suara di tengah kerumunan itu yang berani mendeklarasikan iman dan percaya kepadanya, api pun dia turunkan dari langit, saudara. Itu declare. Berikutnya, Daniel. Dalam Daniel pasal yang ke-6, saya akan membacakan kepada saudara-saudara ayat yang ke-13 sampai 17. Kitab Daniel, tentu saudara sudah familiar dengan kisah ini. Daniel seorang yang terpandang, dia dipakai sebagai abdi negara pada 3 kerajaan yang berbeda, dan sekarang dia ada di zaman Raja Darius. Pada pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 17 ada sebuah aturan yang berusaha untuk mengikat dia dan menjerat hatinya supaya berpaling daripada Allah yang hidup. Saya akan membaca ayat 13 sampai 17. Mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan bahwa setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja,
Hal itu sudah pasti menurut undang-undang orang-orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. 3 kali sehari ia menaikkan doanya. Mendengar hal itu, sangat sedihlah Raja. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari terbenam. Ia masih berusaha untuk menyelamatkannya. Bergegaslah orang-orang itu menghadap Raja dan berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Raja pun memberi perintah, lalu Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Kalau sekarang dalam kisah Daniel yang diselamatkan oleh Tuhan dari dalam gua singa, perhatikan baik-baik saudara. Tuhan tidak menyelamatkan Daniel dari gua singa, bukan, salah itu. Kalimat yang tepat adalah Tuhan menyelamatkan Daniel dari dalam gua singa. Kalau dari gua singa itu berarti dia belum masuk ke gua singa itu kan? Ngerti saudara-saudara? Tuhan menyelamatkan Daniel, Danielnya udah masuk di gua singa. Sudah masuk di dalam gua singa. Dan ini kisah sangat unik. Kisah yang paralel Sadrak, Mesah, dan Abednego. Tuhan tidak menyelamatkan mereka dari api. Walaupun mereka mendeklarasikan iman yang luar biasa, kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kata Sadrak dan Abednego, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Mereka dijebloskan ke api yang besar, yang 7 kali lipat besarnya. Daniel pun demikian. Tuhan menyelamatkan Daniel dari dalam gua singa. Mengapa kadang Tuhan biarkan kita masuk ke dalam? Kenapa Tuhan kadang biarkan kita untuk jatuh? Seperti Lazarus, Tuhan biarkan dia sampai mati. Bahkan sudah 4 hari, udah busuk. Perlindungan Tuhan bukan berarti pencegahan. Bisa saja kelihatannya terlambat, tapi saudara lihat keunikan kisah Daniel, keunikan kisah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Bukan tokoh-tokoh itu lagi yang mendeklarasikan kemerdekaan. Yang ngomong, Tuhan tunjukkan, yang ngomong, orang lain yang mendeklarasikan betapa hebatnya Tuhannya Daniel. Waktu Sadrak, Mesah, dan Abednego dimasukkan ke api yang memuji Tuhan Raja Nebukadnezar, betapa hebatnya Tuhannya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Saudara lihat deklarasi perkataan dari Darius, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Kalau Tuhan biarkan saudara sampai saudara masuk ke dalam gua singa, itu berarti orang lain akan menyatakan deklarasi, Tuhanmu itu memang Tuhan yang hebat. Karena ketika engkau ada di dalam, karena ketika engkau jatuh, Tuhanmu itu menolongmu. Tokoh berikutnya, Tuhan Yesus Kristus. Salib merupakan momen sejarah yang memang sangat berat.
Karena ketika Yesus disalibkan, banyak orang melihat itu sebagai sebuah kekalahan. Dia sudah ditangkap, disiksa, dan sekarang dia dipakukan di kayu salib, bahkan di situ dia dihina, ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Kondisi geografis pun kelihatannya mengamini dengan kegelapan meliputi semua bukit Golgota pada waktu itu. Gelap. Bahkan dia di kayu salib berseru, "Sudah selesai." Di sana kemudian dia menundukkan kepalanya dan mati. Bagi lawan-lawannya, bagi orang-orang yang tidak senang dengan dia, menganggap selesai dia memang. Tidak terjadi apapun dalam pemberontakan yang dirancangnya. Bagi orang-orang yang menganggap dia mau menghancurkan bait Allah, oh berarti udah selesai. Dia pembohong. Bagi orang-orang yang sangat membenci dia, menganggap betul dia, riwayatmu selesai. Kalah kau sudah. Tapi sejarah membuktikan deklarasi kemerdekaan sudah selesai itu bukan deklarasi kekalahan. Deklarasi sudah selesai itu deklarasi kemerdekaan. Kemerdekaan saya, kemerdekaan saudara. Ketika sudah selesai, dosa dihapuskan. Ketika dia berkata sudah selesai, hari itu manusia punya jembatan untuk ke sorga. Ketika deklarasi sudah selesai, semua hasil diagnosis, semua mimpi-mimpi yang berantakan, hubungan yang berakhir, kesunyian yang mencekam, keadaan terjepit, semua dijawab oleh Tuhan, sudah selesai. Ada harapan, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada keselamatan. Jadi karena itu saudara-saudara, demikian kita seharusnya mengenal Tuhan. Kata sudah selesai, itu deklarasi yang bukan hanya sekedar menunjukkan karyanya sudah selesai. Itu deklarasi yang berhubungan dengan sejak dunia diciptakan sampai kekekalan. Kekuatannya itu bergema, maut ditaklukkan. Seandainya saudara mengerti. Maka dari itu, kalau sekarang saudara-saudara sedang dalam kondisi yang berat, dalam keadaan tertekan, ya, ini adalah hari kemerdekaan, saudara-saudara. Deklarasikan kemerdekaanmu itu, tunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang merdeka. Tadi kita sudah baca dan belajar di minggu ini, saudara menghafal. Ya, Kristus itu memerdekakan kita. Kita benar-benar merdeka. Dalam Galatia 5 ayat 1 pun, kalau Kristus sudah memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh, saudara-saudara. Jangan takut. Saya harap saudara sekarang ketika menghadapi situasi yang kelihatannya mustahil, dan semua pilihan kelihatannya sudah dilakukan dan kelihatannya tidak terlalu menguntungkan, tapi coba lagi, bangun lagi, bangkit lagi, deklarasikan kemerdekaan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepadamu.
Sekarang saudara mengerti kan arti kemerdekaan? Mari kita bangkit berdiri. Saudara pun dimerdekakan dari masa penantian. Khotbahnya kapan selesai? Selesai sekarang, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Seandainya saudara mengerti,